Aku berdiri di sini bukan karena aku paling berani. Aku juga bukan orang yang kebal terhadap rasa takut. Aku berdiri di sini karena ada momen dalam hidup di mana seseorang harus memilih, mundur atau tetap tinggal. Menjadi tameng tidak pernah masuk dalam rencanaku. Tidak ada yang tumbuh dengan mimpi untuk berdiri paling depan saat bahaya datang. Tapi hidup jarang bertanya apakah kita siap atau tidak. Hidup hanya menunjuk, lalu berkata, sekarang giliranmu. Di belakangku ada wajah-wajah yang lelah. Ada orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk melangkah ke depan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena keadaan terlalu berat bagi mereka. Aku melihat ketakutan itu. Aku merasakannya juga. Namun aku tahu satu hal, jika aku ikut mundur, tidak akan ada lagi jarak antara bahaya dan mereka. Menjadi tameng bukan soal terlihat kuat. Menjadi tameng adalah tentang menahan sesuatu yang seharusnya tidak diterima oleh mereka yang di belakang. Tidak ada sorakan ketika aku melangkah maju. Tidak ada tepuk tangan. Hanya sunyi. Sunyi yang panjang, memaksa aku mendengar detak jantung sendiri dan bertanya dalam diam, apakah aku sanggup? Aku juga bertanya hal yang sama berkali-kali. Ada saat kakiku ingin berhenti. Ada saat pikiranku berkata, bukankah lebih aman jika kamu mundur? Tapi setiap kali pikiran itu datang, aku menoleh ke belakang. Aku melihat mereka berdiri rapat, saling berharap tanpa suara. Disitulah aku mengerti, keberanian bukanlah tidak merasa takut. Keberanian adalah tetap berdiri meski rasa takut itu ada. Menjadi tameng berarti menerima bahwa kamu mungkin tidak diingat, bahwa pengorbananmu mungkin tidak pernah dicatat, tapi keselamatan mereka adalah catatan yang cukup bagiku. Jadi aku menanam kakiku di tanah ini, menarik napas perlahan, dan memilih tetap di sini. Menjadi tameng, diam, tegak meski sendirian. Quote, menjadi tameng bukan tentang siapa yang paling kuat. Dunia sering salah paham tentang itu. Banyak orang mengira tameng adalah simbol kekuasaan, padahal tameng lahir justru dari keterbatasan. Tameng ada karena ada sesuatu yang rapuh yang harus dijaga. Jika semua orang kuat, tidak akan ada yang perlu menjadi tameng. Aku mengerti itu perlahan. Bukan dari pelajaran, bukan dari kata-kata orang lain, tapi dari berdiri terlalu lama di depan dan merasakan tekanan yang terus datang. Menjadi tameng berarti menerima benturan tanpa tahu kapan itu akan berhenti. Tidak ada hitungan mundur, tidak ada kepastian. Yang ada hanya satu pilihan berulang, bertahan atau menyerah. Banyak yang tidak tahu bahwa tameng juga bisa retak, bahwa orang yang berdiri di depan juga bisa lelah, ragu, ingin berhenti. Tapi tameng tidak diberi hak untuk roboh lebih dulu. Karena ketika tameng jatuh, jarak antara bahaya dan mereka yang di belakang menjadi terlalu dekat. Aku tidak selalu merasa siap, bahkan seringkali tidak. Ada hari-hari di mana aku berdiri hanya karena satu alasan sederhana. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikanku saat itu. Disitulah makna tameng berubah. Ia bukan lagi simbol keberanian, tetapi simbol kesediaan. Kesediaan untuk menahan sedikit lebih lama. Kesediaan untuk menanggung lebih dulu. Menjadi tameng berarti berkata dalam diam, biarkan aku dulu. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah kerasnya benturan yang bisa ditahan, tetapi lamanya kita tetap berdiri meski tidak ada yang menyemangati. Tameng tidak membutuhkan pujian. Ia hanya perlu satu hal, orang-orang di belakangnya masih merasa aman. Dan selama mereka masih berdiri, tugasku belum selesai. Close. Berdiri di depan adalah posisi yang aneh. Kamu bisa melihat bahaya dengan jelas, tapi tidak bisa melihat apakah ada yang benar-benar memperhatikanmu dari belakang. Kamu menjadi jarak antara ancaman dan harapan. Aku tidak berdiri di depan untuk terlihat lebih tinggi. Aku berdiri di depan karena disitulah aku dibutuhkan. Tidak ada keistimewaan dalam posisi ini. Yang ada hanya beban yang lebih berat. Setiap langkah maju berarti semakin sedikit ruang untuk mundur. Aku belajar mengatur napas. Aku belajar berdiri diam meski dorongan untuk bergerak sangat besar. Karena berdiri di depan bukan tentang bergerak cepat, tapi tentang tidak goyah. Ada banyak suara di kepalaku. Suara yang menyuruhku berhenti. Suara yang bertanya, mengapa harus aku? Tapi berdiri di depan mengajarkanku satu hal. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab sekarang. Beberapa hanya perlu ditahan. Aku menatap lurus ke depan, bukan karena aku yakin semuanya akan baik-baik saja, tetapi karena menoleh terlalu sering hanya akan melemahkan kakiku.
Berdiri di depan berarti menerima bahwa kamu akan lebih dulu disalahkan jika sesuatu berjalan salah. Tapi itu adalah risiko yang datang bersama tanggung jawab. Dan tanggung jawab tidak pernah ringan. Ia tidak berisik, tidak mencolok, tetapi terus menekan sampai kita benar-benar memahami apa arti bertahan. Aku tidak mencari posisi ini, tapi sekarang aku ada di sini dan selama aku masih bisa berdiri, aku akan tetap di depan. Sunyi adalah bagian paling jujur dari menjadi tameng. Tidak ada yang membicarakannya, karena sunyi tidak menarik perhatian. Tapi sunyi selalu hadir lebih dulu dan lebih lama. Di sunyi, kamu tidak bisa bersembunyi dari pikiranmu sendiri. Tidak ada suara lain yang menenggelamkan rasa ragu. Hanya kamu dan keputusan yang sudah kamu ambil. Aku mengenal sunyi dengan baik, sunyi yang panjang, sunyi yang membuat waktu terasa lambat. Sunyi di mana tidak ada yang bertanya apakah kamu baik-baik saja. Karena semua orang mengira tameng tidak perlu ditanya. Mereka lupa bahwa tameng juga bisa lelah. Tapi justru disunyilah aku belajar berdiri lebih kuat. Aku belajar bahwa tidak semua perjuangan harus disaksikan. Beberapa cukup dijalani. Sunyi mengajarkanku untuk tidak bergantung pada tepuk tangan. Karena jika aku berdiri hanya untuk dilihat, aku akan jatuh ketika tidak ada yang melihat. Jadi aku berdiri karena pilihanku sendiri. Di tengah sunyi, menjadi tameng tanpa penonton. Aku menarik napas panjang, menatap ke depan, dan membiarkan hening itu menanam keberanian. Tidak ada suara lain, hanya diriku dan tanggung jawab yang kupikul. Setiap detik di sunyi ini adalah latihan bertahan. Dan aku tahu selama aku tetap berdiri, mereka di belakangku tetap aman. Rasa takut. Aku juga manusia. Aku juga merasa lelah, takut, dan ragu. Menjadi tameng bukan berarti hatiku tak pernah goyah. Bukan berarti kakiku tidak ingin menyerah. Bukan berarti pikiranku selalu tenang. Aku menanggung beban yang tidak terlihat, beban yang tidak diakui, beban yang kadang terasa terlalu berat untuk seorang manusia biasa. Ada malam-malam ketika aku menatap kegelapan dan bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku harus berdiri? Mengapa bukan yang lain? Bukankah lebih baik mundur dan membiarkan mereka yang lebih kuat mengambil tempatku? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku menoleh ke belakang. Aku melihat mereka yang bergantung padaku, mereka yang tidak bisa melangkah maju, mereka yang hanya bisa berharap agar seseorang berdiri di depan. Dan di saat itu aku tahu jawaban itu bukanlah kata-kata, tapi tindakan. Aku harus tetap di sini. Aku melihat ketakutan mereka dan aku merasakannya juga. Kita semua takut, tapi perbedaan antara mereka dan aku adalah aku harus menahan ketakutan itu agar mereka tetap aman. Aku belajar untuk menatap ketakutan itu, untuk mengakuinya, dan tetap berdiri. Aku mengubah rasa takut itu menjadi peringatan, menjadi energi yang menguatkan langkahku, bukan melemahkan. Menjadi tameng berarti menerima ketakutan, namun tidak membiarkannya menguasai. Setiap detik di sini adalah pertaruhan. Setiap napas yang kuambil adalah pertaruhan. Aku tahu aku bisa jatuh. Aku tahu aku bisa gagal. Aku tahu aku bisa lemah. Tapi aku juga tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat adalah bentuk keberanian yang sederhana, diam, dan nyata. Aku mungkin lelah, aku mungkin takut, tapi aku memilih bertahan. Karena bertahan berarti memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan, memberi mereka napas untuk hidup, memberi mereka waktu untuk berharap. Kadang aku ingin berteriak, ingin memaki ketidakadilan dunia, ingin memukul dinding yang tak terlihat, ingin menundukkan diri dan melepaskan semuanya. Tapi aku tidak bisa. Tidak sekarang. Tidak saat ada yang bergantung padaku. Menjadi tameng berarti menahan amarah, menahan keputusasaan, menahan semua yang manusiawi dalam diriku demi keselamatan orang lain. Itu kan pilihan, itu kewajiban yang tidak tertulis. Aku berdiri di sini, dan aku sadar bahwa keberanian sejati bukanlah ketika aku tidak takut, tetapi ketika aku tetap berdiri meski rasa takut itu menyelimutiku. Aku manusia, aku rentan, aku tidak sempurna, tapi aku memilih untuk ada. Aku memilih untuk tetap di depan, tetap menahan, tetap menjadi pelindung yang sunyi.
Setiap detik, setiap napas, setiap ketegangan di tubuhku adalah bukti bahwa aku masih di sini, masih menjadi tameng. Dan ketika malam semakin gelap, ketika angin dingin menampar wajahku, ketika bayangan ancaman bergerak mendekat, aku tetap menatap ke depan. Aku tetap diam, tetap tegak, tetap hadir. Karena menjadi tameng bukan tentang kemenangan, bukan tentang pujian, bukan tentang pengakuan. Menjadi tameng adalah tentang tanggung jawab yang paling sunyi dan paling berat, yang tidak dimengerti oleh banyak orang, tapi dirasakan sepenuhnya oleh mereka yang ada di belakangku. Aku mungkin tidak terlihat, aku mungkin tidak didengar, tapi selama aku masih berdiri, mereka tetap aman. Dan selama mereka aman, semua rasa sakit, semua ketakutan, semua keraguan ini menjadi sesuatu yang berarti. Aku tetap manusia, aku tetap takut, tapi aku juga tetap berdiri. Dan selama aku berdiri, aku adalah tameng. Aku menoleh ke belakang dan melihat mereka. Wajah-wajah yang lelah, mata yang dipenuhi harapan, tangan yang tidak tahu bagaimana melawan dunia yang keras ini. Mereka datang dengan beban sendiri, tetapi tidak tahu harus kemana. Disitulah aku berdiri, di garis depan, bukan untuk merasa lebih kuat atau terlihat lebih hebat, tapi karena mereka membutuhkan satu hal, perlindungan. Setiap ancaman yang mendekat, setiap ketidakpastian yang melingkupi, aku menahannya untuk mereka. Aku menjadi benteng yang tidak terlihat, titik cahaya yang tidak berteriak, namun tetap ada. Mereka tidak menyadari bahwa setiap napas yang aku tarik, setiap detik yang kutahan adalah untuk menjaga jarak antara bahaya dan mereka. Aku menanggung semua itu sendiri, karena jika aku mundur, jika aku tergelincir, mereka akan jatuh lebih dulu. Aku belajar bahwa menjadi tameng berarti menempatkan orang lain sebelum diri sendiri, kadang sampai melupakan rasa sakit sendiri. Setiap langkahku, setiap gerakan kecil yang mungkin tak terlihat, adalah alasan mereka masih bisa melanjutkan. Aku menjadi garis antara kehancuran dan harapan, antara kegelapan dan cahaya. Kadang mereka tersenyum tanpa tahu perjuangan yang terjadi di depan. Kadang mereka menatapku tanpa menyadari bahwa aku menahan rasa sakit yang mungkin mereka pikir tidak ada. Dan itu tidak masalah. Aku tidak membutuhkan pengakuan. Yang penting adalah mereka tetap aman. Mereka masih bisa bernapas. Mereka masih bisa berharap. Aku menyadari bahwa menjadi tameng bukan sekadar menahan fisik, tetapi menahan emosi, menahan ketakutan, menahan keputusasaan yang selalu datang. Menjadi tameng adalah tanggung jawab yang tidak pernah selesai, yang menuntut keberanian setiap detik, meski tidak ada yang menonton, meski tidak ada yang memberi tepuk tangan. Aku berdiri diam di tengah ketegangan itu. Aku menatap ke depan, melihat setiap kemungkinan bahaya yang mendekat dan bersiap menahan semuanya. Dan di saat itu aku tahu, selama aku ada di sini, mereka yang di belakangku tetap aman. Setiap detik ketegangan yang kutahan adalah detik mereka tetap bisa melangkah maju. Aku mungkin tidak terlihat, aku mungkin tidak terdengar, tapi mereka merasakannya. Mereka tahu meski tanpa kata-kata bahwa aku ada untuk mereka. Dan itu cukup. Itu lebih dari cukup. Aku menegakkan punggungku lebih tegak, menarik napas panjang dan membiarkan keberadaan sunyi ini mengisi diriku dengan kekuatan. Aku adalah tameng, dan selama aku berdiri, mereka yang di belakangku masih bisa berharap. Selama aku berdiri, mereka masih bisa aman. Selama aku berdiri, aku tetap di sini. Aku juga manusia. Aku merasa lelah, takut, dan ragu. Menjadi tameng bukan berarti hatiku tak pernah goyah. Bukan berarti kakiku tidak ingin menyerah. Bukan berarti pikiranku selalu tenang. Aku menanggung beban yang tidak terlihat. Beban yang tidak diakui. Beban yang kadang terasa terlalu berat untuk seorang manusia biasa. Ada malam-malam ketika aku menatap kegelapan dan bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku harus berdiri? Mengapa bukan yang lain? Bukankah lebih baik mundur dan membiarkan mereka yang lebih kuat mengambil tempatku? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku menoleh ke belakang. Aku melihat mereka yang bergantung padaku, mereka yang tidak bisa melangkah maju, mereka yang hanya bisa berharap agar seseorang berdiri di depan. Dan di saat itu aku tahu jawaban itu bukanlah kata-kata, tapi tindakan.
Aku harus tetap di sini. Aku melihat ketakutan mereka dan aku merasakannya juga. Kita semua takut, tapi perbedaan antara mereka dan aku adalah aku harus menahan ketakutan itu agar mereka tetap aman. Aku belajar untuk menatap ketakutan itu, untuk mengakuinya dan tetap berdiri. Aku mengubah rasa takut itu menjadi peringatan, menjadi energi yang menguatkan langkahku, bukan melemahkan. Menjadi tameng berarti menerima ketakutan, namun tidak membiarkannya menguasai. Setiap detik di sini adalah pertaruhan. Setiap napas yang kuambil adalah pertaruhan. Aku tahu aku bisa jatuh, aku tahu aku bisa gagal, aku tahu aku bisa lemah. Tapi aku juga tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat adalah bentuk keberanian yang sederhana, diam, dan nyata. Aku mungkin lelah, aku mungkin takut, tapi aku memilih bertahan. Karena bertahan berarti memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan, memberi mereka napas untuk hidup, memberi mereka waktu untuk berharap. Kadang aku ingin berteriak, ingin memaki ketidakadilan dunia, ingin memukul dinding yang tak terlihat, ingin menundukkan diri dan melepaskan semuanya. Tapi aku tidak bisa. Tidak sekarang. Tidak saat ada yang bergantung padaku. Menjadi tamang berarti menahan amarah, menahan keputusasaan, menahan semua yang manusiawi dalam diriku demi keselamatan orang lain. Itu bukan pilihan, itu kewajiban yang tidak tertulis. Aku berdiri di sini dan aku sadar bahwa keberanian sejati bukanlah ketika aku tidak takut, tetapi ketika aku tetap berdiri meski rasa takut itu menyelimutiku. Aku manusia, aku rentan, aku tidak sempurna, tapi aku memilih untuk ada. Aku memilih untuk tetap di depan, tetap menahan, tetap menjadi pelindung yang sunyi. Aku menoleh ke belakang dan melihat mereka. Wajah-wajah lelah, mata yang penuh harapan, tangan yang tak tahu bagaimana melawan dunia yang keras ini. Mereka membawa beban sendiri, beban yang tidak terlihat, beban yang mungkin terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Disinilah aku berdiri, di garis depan, bukan untuk merasa lebih kuat atau terlihat lebih hebat, tetapi karena mereka membutuhkan satu hal, perlindungan. Setiap ancaman yang datang, setiap ketidakpastian yang menyelimuti, aku menahannya untuk mereka. Aku menjadi benteng yang tidak terlihat, titik cahaya yang tidak berteriak namun tetap ada. Mereka tidak menyadari bahwa setiap napas yang kuambil, setiap detik yang kutahan, adalah untuk menjaga jarak antara bahaya dan mereka. Kadang mereka tersenyum, tanpa tahu perjuangan yang terjadi di depan. Kadang mereka menatapku, tanpa menyadari aku menahan rasa sakit yang mungkin mereka pikir tidak ada. Itu tidak masalah. Aku tidak membutuhkan pengakuan. Yang penting adalah mereka tetap aman. Mereka masih bisa bernapas. Mereka masih bisa berharap. Aku belajar bahwa menjadi tameng berarti menempatkan orang lain sebelum diri sendiri, kadang sampai melupakan rasa sakit sendiri. Setiap langkahku, setiap gerakan kecil yang mungkin tak terlihat, adalah alasan mereka masih bisa melanjutkan. Aku menjadi garis antara kehancuran dan harapan, antara kegelapan dan cahaya. Aku menyadari bahwa menjadi tameng bukan sekadar menahan fisik, tetapi menahan emosi, menahan ketakutan, menahan keputusasaan yang selalu datang. Setiap detik di sini adalah latihan bertahan, dan setiap detik itu berarti bagi mereka yang bergantung. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus bertahan. Aku tidak tahu berapa lama badai ini akan berlangsung. Setiap detik terasa berat, setiap napas terasa seperti pertaruhan. Tapi satu hal yang jelas, selama aku tetap berdiri, mereka masih aman. Dan itu cukup untuk menahan kakiku agar tidak mundur. Bertahan bukan sekadar menahan fisik, tetapi menahan pikiran, menahan rasa lelah, menahan amarah, menahan keputusasaan. Setiap detik yang kuhabiskan di sini adalah latihan bertahan, dan setiap detik itu berarti bagi mereka yang bergantung. Aku belajar bahwa bertahan bukan pasif. Bertahan adalah aktif, penuh perhitungan, penuh kesadaran, dan membutuhkan keberanian yang dalam. Setiap ancaman yang mendekat, setiap langkah yang tertahan, setiap napas yang terkontrol adalah bentuk keberanian yang tidak terlihat. Aku mungkin lelah, aku mungkin takut, tapi aku tetap berdiri. Karena bertahan berarti memberi kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan, memberi mereka napas untuk hidup,
memberi mereka ruang untuk tetap berharap. Aku menatap ke depan, menahan ketegangan, menahan tekanan, dan menahan rasa sakit. Aku tetap di sini, meski tidak ada yang menonton, meski tidak ada yang memberi tepuk tangan. Menjadi tameng berarti tetap ada, tetap kuat, tetap diam, tetap menahan meski dunia tidak peduli. Jika kamu menonton ini dan merasa lelah, bingung, atau tak tahu harus bagaimana, mungkin hari ini kamu juga sedang menjadi tameng. Untuk keluargamu, untuk temanmu, untuk dirimu sendiri, untuk mereka yang tidak bisa melindungi diri sendiri. Aku ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak sendirian. Setiap orang yang berdiri meski takut, setiap orang yang memilih untuk menahan demi orang lain adalah bagian dari jaringan tamang yang tidak terlihat. Kamu mungkin merasa kecil, tidak berarti atau tak dihargai. Tapi yang kamu lakukan memiliki arti. Setiap detik keberanianmu, meski sunyi, memberi kehidupan bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu tidak perlu sorak-sorai untuk membuktikan arti dirimu. Cukup berdiri, cukup bertahan, cukup menjadi hadir bagi mereka yang bergantung. Dan ketahuilah, keberadaanmu, meski diam dan tidak terlihat, adalah perisai bagi banyak orang. Aku menatap ke depan, dan meskipun aku tidak tahu siapa yang melihat, aku tahu mereka merasakannya. Mereka merasakan ketenangan karena aku ada. Mereka merasakan harapan karena aku tetap bertahan. Dan itu cukup. Aku masih di sini. Diam, tegak, menjadi tameng. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan. Aku tidak di sini untuk dilihat, untuk disanjung, atau untuk diingat. Aku di sini karena ada yang bergantung padaku. Setiap detik yang kutahan adalah detik mereka tetap aman. Setiap napas yang kutarik adalah napas mereka yang tidak terganggu oleh bahaya. Setiap ketegangan, setiap rasa takut, setiap langkah yang tertahan, semuanya berarti. Ketika semua sunyi, ketika semua hilang, aku tetap berdiri. Aku berdiri karena aku memilih melakukannya. Aku berdiri karena aku harus melakukannya. Menjadi tameng berarti tetap ada, tetap kuat, tetap diam, tetap di depan. Dan selama aku di sini, mereka masih aman. Selama aku di sini, mereka masih bisa berharap. Selama aku di sini, aku tetap menjadi tameng. Aku masih di sini. Aku masih menjadi tameng.